Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-37 ini didukung oleh para pemain. Haryoko sebagai Kaisar Kubilai Khan, Armando Nida sebagai Panglima Kausing, Benny sebagai Panglima Sipi, Wahyu sebagai Mengci, Eli Ermawati sebagai Mesin, Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, M. Abud sebagai Paman Maboyi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Kuil tua di wilayah desa Cambalu, di Bukit Kuansi, diliputi kesunyian yang menegangkan. Cahaya obor yang digenggam para prajurit Mongolia menerangi halaman kuil dan pohon-pohon liar di sekitarnya. Mengci merasa aneh. Dia mendadak menjadi gentar begitu melihat pendekar Lo muncul dengan menggenggam pedang yang belum lagi dihunus. Sementara itu, di dalam kuil, Mesin dan Empu Ranubaya berusaha mencari jalan untuk meloloskan diri. Apakah Tuan melihat kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini? Ada satu tempat yang nampaknya tidak dijaga prajurit. Lihat Nyonya Lo. Bukankah di balik rimbunan pohon liar itu kosong? Nah, marilah kita mengambil jalan samping kuil ini untuk melarikan diri. Tapi saya mengkhawatirkan suami saya, Tuan Ranubaya. Kali ini jumlah mereka cukup banyak. Nyonya Lu jangan khawatir. Suami Nyonya akan bisa mengatasi kesulitan. Percayalah. Ayo, mari Nyonya. Mumpung masih ada kesempatan.
Pendekar, sekalipun kau mempunyai kepandaian tinggi, kau tidak akan bisa mengalahkan kami. Jumlah kami cukup banyak. Lebih baik kau menyerah. Dan mari ku antar menghadap Kaisar. Belum pernah ada ceritanya pendekar Lau menyerah. Apa kau ingin melawan Kaisar? Oh tidak, aku tidak pernah melawan Kaisar. Aku selalu taat pada peraturan pemerintah Mongolia. Kalau begitu, kau tidak perlu melindungi orang itu. Mengapa tidak perlu? Dia bukan orang Mongol. Dia orang Singasali. Apa salahnya menjadi orang Singasali? Dia sudah menghina kita, menghina bangsa kita, dan juga kekaisaran Mongolia. Dia patut dipancung. Tunggu dulu. Harus ada bukti sebelum memberikan hukuman. Bukti sudah lebih dari cukup, Tuan Lau. Apakah dia sudah dibawa ke sidang pengadilan? Itu tidak perlu. Mengci. Kalau kau menganggap rasa keadilan itu tidak diperlukan, nah, aku pun tidak perlu menyerah. Bagaimanapun aku akan melindungi orang yang tidak bersalah. Aku tidak peduli apakah dia orang Singasali, atau bangsa Tulfan, atau orang Han, atau bangsa Manchu. Semua manusia punya harkat yang sama. Dan mereka butuh perlindungan hukum dari siapa saja. Pendekar, hentikan khotbahmu itu. Kalau kau nekat membangkang, kami akan segera bertindak. Silakan. Aku pun sudah siap ditindak. Selesai mengucapkan kalimatnya, Lau Sisan melangkah mundur 2 tindak. Dia memasang kuda-kudanya, kemudian pelan-pelan menarik pedang naga puspa dari sarungnya. Mengci terbelalak melihat pemandangan yang terpampang di hadapannya, yang nampak tidak lagi seperti Lau Sisan, melainkan seorang manusia dewa pencabut nyawa. Dari tangan dewa maut itu keluar nyala merah seperti bara api. Lau Sisan sendiri terkejut, dan tubuhnya menggigil seperti diserang kabut pegunungan. Setelah berhasil menguasai lagi gejolak perasaannya, pendekar separuh tua itu pun mendengus keras. Ayo, Mengci. Majulah kalian bersama-sama. Kau... Ayo. Pedang pusaka itu. Ayo serang. Rajam. Babat dia. Kabur sampai mampus. Kurang ajar kau pendekar Lau. Ayo, Mengci. Mengapa kalian berhenti menyerang? Ayo, majulah. Kalau ingin leher kalian putus satu persatu. Gila. Apa yang kau lakukan ini? Apakah kau cucu keturunan Dewa Batir? Jangan banyak bicara. Ayo, sambutlah seranganku ini. Gila. Kita melawan iblis dari neraka. Ayo, lari! Lari cepat! Lari! Mereka kabul semuanya. Tak ada yang berani melawan aku. Luar biasa pedang ini. Mengerikan sekali. Aku seperti menggenggam senjata dewa pencabut nyawa. Pedang ini menjadi berat sekali. Beratnya semakin bertambah. Aduh, aku tidak kuat menggenggamnya lagi. Tenaga dalamku seperti tersedot habis.
Senjata apa ini namanya? Dia seperti balang yang mempunyai nyawa. Seperti penjelmaan suatu kekuatan raksasa penguasa 7 gunung 7 lautan. Oh, dadaku menjadi sesak. Aku lemah sekali. Aku tak kuat lagi berdiri. Goblok! Kau perwira goblok! Tolong! Tidak becus kerja! Mengapa kau bisa naik pangkat menjadi perwira? Mestinya kau menjadi prajurit seumur hidupmu. Kebau tolong! Maaf, Panglima. Saya betul-betul tidak tahu bagaimana caranya menghadapi pendekar lo dengan pedang ajaibnya itu. Ajaib. Tidak ada barang ajaib. Sekalipun dia bersenjatakan petir. Kalian 25 orang. Mestinya bisa meringkus pendekar dari kuil pingsan itu. Bukannya malah lari tunggang langgang seperti perempuan dikejar tikus combelan. Memalukan. Merusak citra prajurit Mongolia. Maaf, Panglima. Kali ini Saya sudah. Hidup mau enak, tapi tidak wajib kerja. Manusia macam apa kau itu, Mengci? Ayo, ikut aku sekarang. Matahari sudah terbit. Wajahnya yang merah kekuning-kuningan muncul dari punggung gugusan Bukit Homosan. Panglima Sipi dengan diiringi Mengci bergegas menuju ruangan besar dan mewah di mana Kaisar tinggal. Seorang prajurit jaga mengatakan bahwa Kaisar sedang menerima Panglima Kausing di ruangan pribadinya. Mengci, kita sudah terlambat. Oh iya. Panglima Kausing sudah lebih dulu menghadap Kaisar. Lalu, apakah kita akan menunggu, Panglima? Tidak. Aku tidak mau menunggu. Keadaan kita semakin tersudut kalau hanya diam menunggu. Kita harus segera melaporkan kejadian ini kepada Kaisar. Ampun, Baginda. Hamba terpaksa menghadap. Ada berita yang kurang menggembirakan. Panglima Kausing sudah melaporkannya padaku. Barangkali laporan Panglima Kausing perlu hamba lengkapi. Cepat katakan laporanmu itu, Panglima Sipi. Aku sudah tidak sabar lagi. Ampun, Baginda. Orang Singasari itu semalam melarikan diri. Menurut Panglima Kausing, dia melarikan diri karena ada sekelompok orang yang telah mengancam keselamatannya. Iya, mungkin saja pendapat Panglima Kausing benar. Tapi harap Baginda ketahui, pelarian itu telah membawa korban sejumlah prajurit. Ada lebih 10 prajurit Mongolia tewas ketika sedang berusaha menangkapnya. Maaf, Panglima. Bukan 10. Semua 14 orang. Kurang aja. Hanupaya itu sudah menampar mukaku, Dia harus segera ditangkap kembali dan dipancung kepalanya. Ampun, Baginda. Apakah Tuan Lanubaya sendiri yang harus menanggung akibatnya? Tentu saja tidak, Panglima.
ada 2 orang lain yang harus ikut menanggung akibatnya. Pendekar Lo dan istrinya. Ampun Baginda. Adapun orang Singasari itu bisa melarikan diri karena mendapat bantuan dari luar istana, Baginda. Orang-orang yang membantu itu pun harus dipancung, Ampun Baginda. Kalau kita mau bertindak adil, hendaknya mengusut peristiwa ini dari awal. Mengapa Tuan Ranubaya mau melarikan diri? Bukankah dia sudah berjanji mau menyerahkan senjata pusaka pada Baginda Kaisar? Tidak. Senjata itu bukannya mau diserahkan pada Kaisar. Senjata itu justru diberikan kepada pendekar Lo untuk membunuh prajurit-prajurit kita. Pasti ada yang tidak beres. Tidak ada yang tidak beres, Panglima. Kecuali orang Singasari itu. Dia orang asing di negeri ini. Dia tidak berteman dan hanya sendirian. Mana mungkin dia bermaksud melawan pemerintah Mongolia kalau tidak ada alasan yang kuat. Cukup. Ampun Baginda. Hendaknya Baginda menyelidiki dulu peristiwa sampai tuntas. Sampai kutemu ujung pangkalnya peristiwa. Kau Sing, kalau kau masih bicara atas namamu sendiri dan tidak mengindahkan laki kaisarmu, nasibmu akan sama dengan Ranubaya. Ampun Baginda, hamba terlalu lancang. Hamba mengaku bersalah, Baginda. Sekarang dengarkan. Ini perintah yang tak boleh dibantah. Hari ini juga Ranubaya harus ditangkap. Kalau dia bersikap lunak, bawalah ke hadapanku dengan tangan diikat. Tapi kalau dia masih mau melawan, tak usah kau bawa dalam keadaan hidup. Cukup kau serahkan kepalanya saja. Mengci. Iya, Panglima. Kau mengatakan bahwa pendekar Lo datang ke istana bersama istrinya. Dari mana kau tahu itu? Kami semua bisa melihat bahwa wanita itu pun mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi. Siapa lagi wanita yang juga seorang pendekar? Kalau bukan putri pendeta mah dari kuil pingsan. Kalau tidak salah, namanya Mesin, Panglima. Jadi, pendekar Lo sudah mengawini putri pendeta kuil pingsan. Benar, Panglima. Kalau begitu, sekarang kita ke kuil pingsan. Kita cegat mereka di sana. Suami saya akan sembuh kembali. Jangan khawatir. Suamimu akan sembuh kembali. Dia tidak terluka. Dia hanya belum bisa mengukur tenaga dalamnya untuk menggunakan pedang pusaka ini. Kalau dia tidak terlalu memaksakan diri, hal seperti ini tidak akan terjadi. Iya, memang. Kulihat tak ada luka di tubuhnya. Iya. Dia tidak terluka sama sekali. Dia pingsan karena tidak kuat menahan arus kekuatan pedang. Lo, suamiku. Kau sudah sadar kembali, Lo.
Entahlah mengapa Tuan. Tubuh saya menggigil dan tiba-tiba dada saya menjadi sesak. Saya sukar untuk bernapas. Tuan hanya belum pandai mengukur kemampuan tenaga dalam. Memegang senjata pusaka sangat berbeda dengan memegang senjata biasa, Tuan. Dibutuhkan aliran tenaga dalam yang kuat dan ajak. Tapi bagaimana keadaan Tuan Low sekarang? Sudah tidak apa-apa, Tuan Lanubaya. Iya. Dada saya sudah tidak sesak lagi. Dan tenaga saya sudah pulih kembali. Tuan Ranubaya telah menyalurkan tenaga dalamnya untuk memulihkan keadaanmu, Long. Kau harus berterima kasih padanya. Tidak usah. Saya yang harus berterima kasih pada Tuan dan Nyonya. Bukankah semua ini kalian lakukan untuk menolong saya? Long, perasaanku tidak enak. Tiba-tiba aku ingat ayah. Iya. Kemungkinan besar mereka pergi ke kuil pingsan. Ayah kami tinggal di kuil pingsan, Tuan. Iya. Beliau seorang pendeta. Oh, begitu. Apakah kuil itu jauh dari sini? Iya, cukup jauh juga. Mari kita pulang, Long. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan ayah. Oh, baiklah. Memang sebaiknya kita pulang. Mari, kita cari jalan pintas supaya tidak terlalu lama tiba di kuil pingsan. Tuan Panglima. Inilah kuil pingsan, Tuan Panglima. Iya, aku sudah tahu. Mari kita masuk. Kita berdua saja. Yang lain biar menunggu di luar. Baik, baik, Panglima. Perintahkan pada mereka agar menjaga-jaga di luar. Baik, Panglima. Hoi, kalian semua menunggu di luar. Kalian harus tetap siaga. Awasi jangan sampai ada yang lolos dari kuil ini. Kami akan menggeledah ke dalam. Selamat datang, tuan-tuan. Selamat datang di kuil pingsan. Kau pendeta di kuil ini? Nama saya Maboi. Orang-orang biasa memanggil saya Paman Ma. Paman Ma. Apa hubunganmu dengan pendekar Low? Low Shisan. Dia itu menantuku. Dia suami Meisin, putri angkatku. Ada apa dengan dia? Apakah selama ini dia tinggal di sini? Oh ya, dia tinggal di sebelah, di bangunan tambahan kuil ini. Apakah sekarang dia ada di sini? Tidak, saya tidak melihatnya sejak kemarin pagi. Ada persoalan apa, Tuan? Dia sekarang sudah menjadi buronan pemerintah. Kalau Paman Ma tidak ingin mendapat kesulitan, tunjukkan di mana mereka berada. Buronan pemerintah. Iya. Apakah dia terlibat kejahatan? Iya. Dia telah berani melindungi orang asing dari kejaran prajurit-prajurit Mongolia. Paman Ma, kalau kau mau berjasa pada pemerintah Mongolia, cepat tunjukkan di mana mereka bersembunyi. Tapi saya benar-benar tidak tahu. Mengci. Ya. Kita tak punya banyak waktu lagi. Cepat, geledah kuil ini. Periksa sampai ke sudut-sudutnya. Baik. Jangan sampai ada kolong atau lorong yang terlewatkan.
Panglima Sipi dan Mengci bergegas melangkah ke ruangan-ruangan dalam kuil. Sementara Paman Ma, pendeta kuil pingsan hanya bisa melihat dari jauh apa yang dilakukan para pembesar negeri Mongolia itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan kuil pingsan dan Paman Ma? Dan apa yang akan terjadi dengan pendekar Lo, istrinya dan Empu Ranubaya? Silakan mengikuti episode ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.